Pernahkah kita merasa bahwa diri kita ini jauh dari Allah? Ini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasyarahu wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, pernah nggak mungkin selama ini kita merasa saat berdoa atau ketika kita berdoa serasa doa kita nggak didengar oleh Allah, serasa doa kita nggak dikabul oleh Allah, merasa Allah jauh dari kita, padahal kita lagi butuh banget. Kalau kita pernah ngerasain ini, yakinlah bahwa diri kita itu tidak sendiri. Kita hidup di zaman sekarang ini, merasa sibuk, merasa capek, merasa banyak keluh kesah dan susah, merasa diri bimbang dan penuh kebingungan. Bahkan merasa diri kita ini penuh dengan tekanan. Kadang kalau kita lagi sholat, tapi pikiran kemana-mana. Kita ngaji, tapi hati kita nggak dekat dengan Allah. Lalu kita bilang, kenapa ya kok hidup kita ini atau hidup saya ini terasa begini-begini saja dengan kondisi kita? Apakah doa kita rasa bahwa Allah itu jauh dari kita? Padahal sebenarnya bukanlah berarti Allah itu jauh dari kita. Bahkan sebaliknya, mungkin saja karena kita sudah mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mulai tidak mendekati Allah. Coba, mari kita jujur sama diri kita sendiri. Kita sadari, mungkin selama ini sholat kita masih ditunda-tunda, bahkan sampai telat waktu. Sholatnya yang tidak benar, ada salah dalam pergerakan sholat kita. Mungkinkah zikir kita masih jarang, padahal Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran, La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, maka kata Allah, beribadahlah kalian semua kepadaku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Karena dengan sholat, lidzikri, itu tandanya bahwa kita itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita selama ini hanya tahu bahwa sholat itu wajib bagi kita, tetapi dalam hal untuk melaksanakannya, ketika kita mendengar suara azan berkumandang di tiap-tiap masjid, tetapi kita hanya mengandalkan nanti saja, sehingga akhirnya telat waktu. Bahkan mungkin meninggalkan sholat di antara sholat yang 5 waktu. Itulah ada kesalahan dalam diri kita. Bukan sebenarnya Allah yang jauh dari kita, tapi justru kita sendiri yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin zikir kita juga jarang dilaksanakan, atau kita sering meninggalkan zikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatlah, karena dengan sholat itu adalah pertanda bahwa kita selalu dekat dengan Allah. Tidak ada waktu yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sujud yang terbaik yang dilakukan yaitu ketika kita sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, maka sama saja berarti kita sudah meninggalkan untuk dekat dengan Allah. Al-Quran, sudahkah kita baca, dan berapa lama Al-Quran kita tinggalkan? Bahkan dilupakan sama sekali, sehingga menjadi pajangan dalam lemari. Tapi kita lupakan untuk membacanya. Padahal Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah,
Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi penolong buat kita semua. Kenapa kita sering ingat kepada Allah saat susah saja, sementara ketika kita luang, ketika kita penuh dengan kebahagiaan, ketika kita banyak susah, baru kita ingat terhadap Allah. Padahal Allah itu tidak pernah pergi dari kita. Justru Allah selalu bersama kita. Tapi kitalah yang sering meninggalkan, dan kitalah yang sering melupakan. Kita kembali kepadanya dengan sebaik-baiknya takwa dan iman. Mulai dari hal kecil, sholat 5 waktu kita kerjakan tepat waktu. Istighfar setiap hari, dan membaca Al-Quran, luangkan waktu 5 atau 10 menit. Jangan sampai ditinggalkan. Mari kita benahi hidup ini. Jangan tunggu jadi baik dulu, baru kita akan dekat dengan Allah. Tetapi mulai hari ini, kita awali, maka hidup kita pasti akan diberikan kebaikan Allah. Kalau kita menjauh dari Allah, bagaimana Allah akan memberi kebaikan kepada kita? Tetapi meskipun kita banyak salah, meskipun kita banyak dosa, kalau kita kembali kepada Allah, kalau kita taubat kepada Allah, kalau kita perbanyak istighfar dan membaca sholawat ataupun melaksanakan sholat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan selalu kebaikan kepada kita. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap doa yang kita bisikkan kepadanya, Allah pasti mendengarnya. Mulai hari ini adalah waktu terbaik untuk kita kembali kepada Allah. Pemirsa yang berbahagia, jika video ini ngena ataupun menyentuh terhadap hati kita, berarti Allah sayang terhadap kita. Maka jangan lupa share video ini kepada orang yang membutuhkan, like dan subscribe. Terima kasih. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali dan penguat hati kita untuk selalu mendekatkan diri bertakwa kepada Allah. Kalau kita merasa hidup lagi berat, mungkin ini yang selama ini sering kita lewatkan. Mulai hari ini, kembali kepada Allah. Jangan nunggu waktu lama. Perbaiki sholat, perbanyak infak sodako, perbanyak istighfar, dan membaca sholawat kepada Nabi. Bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Terima kasih telah menonton video ini.